untuk mendatangkan para saksi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dan juga untuk membiayai 30 lebih para pengacara kredibel, maka tentu Partai Umat memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, kami menghimbau semua sahabat, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Umat di mana saja berada, mari bersama kita galang dana untuk menyelamatkan Partai Umat. Partai Umat adalah milik kita semua. Ayo kita korbankan sejauh kita mampu untuk mendanai perjuangan Partai Umat. Apakah di antara kalian yang menonton video saya ini tertarik dan terketuk hati nurani untuk membantu Amin Rais menyelamatkan partai bebek lumpuhnya itu? Jangan salah loh pemirsa. Kalian kalau membantu Sengkuni, maka jaminannya masuk surga. Karena Amin Sengkuni bebek lumpuh itu telah mengklaim kalau partainya itu adalah partai Allah. Jika kalian membantu, maka pahalanya surga dan 72 bidadari menjadi jaminannya. Jadi untuk Sengkuni Amin Rais bebek lumpuh yang pernah bilang Presiden Jokowi itu bebek lumpuh, tetaplah kau semangat walau partaimu lagi jatuh miskin. Tetaplah semangat walau partaimu tidak lolos pemilu 2024, dan tetaplah semangat dalam memfitnah Presiden Jokowi walau kamu itu sudah tidak berguna lagi bagi bangsa ini dan telah disingkirkan oleh orang-orangmu sendiri. Halo pemirsa Kenal Timur, semuanya dimanapun Anda berada. Kemarin saya sudah membahas tentang Partai Umat yang tidak lolos verifikasi faktual di KPU, yang pada akhirnya partai bebek lumpuh yang didirikan atau dirintis oleh Amin Rais yang juga adalah bebek lumpuh itu dinyatakan tidak lolos. Dinyatakan oleh KPU tidak lolos sebagai partai peserta pemilu 2024. Karena partai bebek lumpuh itu ditenggelamkan di NTT dan Sulawesi Utara karena tidak memenuhi syarat. Karena anggotanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Itu sudah saya bahas kemarin, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Silakan pemirsa cek saja videonya yang kemarin di channel ini atau cek linknya di deskripsi di bawah video ini. Oke pemirsa, ketidaklolosannya Partai Umat sebagai partai peserta pemilu 2024 membuat Amin Rais tetap kekeh mempertahankan pendapatnya bahwa Partai Umat telah mengalami segala macam manipulasi dan diskriminasi sehingga tidak diloloskan oleh KPU. Padahal faktanya partai bebek lumpuh itu ditenggelamkan oleh kami orang NTT dan Sulawesi Utara. Namun demikian, kata Amin Rais, mereka tidak akan menyerah, tapi tetap berjuang di Bawaslu agar membatalkan keputusan KPU dan membuat Partai Umat lolos menjadi partai peserta pemilu 2024. Oleh karena itu, supaya gugatan Partai Umat di Bawaslu itu berjalan lancar, mereka harus menyiapkan para saksi-saksi untuk bersaksi nantinya di Bawaslu dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan juga untuk membiayai 30 lebih para pengacara kredibel. Maka Partai Umat memerlukan dana yang cukup besar. Sekali lagi, Partai Umat lagi memerlukan dana yang cukup besar karena partai bebek lumpuh itu sedang jatuh miskin. Sengkuni juga lagi jatuh miskin, dan Sengkuni bebek lumpuh itu sedang merayu para sahabatnya, pengurus, kader, dan pendukung Partai Umat untuk menggalang dana untuk menyelamatkan partai bebek lumpuh yang memang saat ini sedang lumpuh karena sebentar lagi mau mati mampus, sehingga harus segera diselamatkan. Karena menurut Sengkuni itu, Partai Umat adalah milik kita bersama. What? Milik kita bersama? Kita yang mana? Indonesia ini negara dengan multi partai, bro Amin. Banyak partai memiliki banyak kader dan simpatisannya.
dengan jumlahnya yang jauh lebih banyak. Partai Umat itu anggotanya tidak sebanding dengan jumlah anggota PKS atau Demokrat, apalagi dibandingkan dengan anggota kader simpatisan partai raksasa seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar. Jadi jangan asal mengklaim kalau Partai Umat itu milik kita bersama. Palingan yang punyanya Partai Umat itu adalah para pembenci Presiden Jokowi, para pecatan yang sakit hati, para orang tua yang hampir lumpuh, dan para pendukung ormas-ormas terlarang dan teroris. Nah, pemirsa, apakah di antara kalian yang menonton video saya ini tertarik dan terketuk hati nurani untuk membantu Amin Rais menyelamatkan partai bebek lumpuhnya itu? Jangan salah loh pemirsa. Kalian kalau membantu Sengkuni, maka jaminannya masuk surga. Karena Amin Sengkuni bebek lumpuh itu telah mengklaim kalau partainya itu adalah partai Allah. Jika kalian membantu, maka pahalanya surga dan 72 bidadari menjadi jaminannya. Jadi kalau kalian merasa sedih melihat Amin Rais dan Partai Umat itu sudah bangkrut dan jatuh miskin, maka ayo membantu. Siapa tahu kalau kalian menjual tanah dan uangnya didonasikan ke Partai Umat, maka dijamin kelak nanti kalian dapat tanah yang lebih luas lagi, berkali-kali lipat luasnya, mengalahkan luas stadion Piala Dunia di Doha, Qatar sana. Atau kalian menjual satu buah motor dan uangnya kalian sedekahkan ke Partai Umat, maka kalian akan mendapatkan balasan 2 buah motor. Atau begini saja pemirsa, kalian jual rumah kalian dan uang hasil penjualan rumah kalian itu sumbangkan ke Partai Umat, maka dijamin kalian akan mendapat balasan 2 rumah sekaligus dari Sengkuni Amin Rais. Tapi tidak begitulah pemirsa. Itu tadi hanya basa-basi saya saja. Tidak perlu juga kita harus membantu bebek lumpuh itu. Jadi untuk Sengkuni Amin Rais bebek lumpuh yang pernah bilang Presiden Jokowi itu bebek lumpuh, tetaplah kau semangat walau partaimu lagi jatuh miskin. Tetaplah semangat walau partaimu tidak lolos pemilu 2024, dan tetaplah semangat dalam memfitnah Presiden Jokowi walau kamu itu sudah tidak berguna lagi bagi bangsa ini dan telah disingkirkan oleh orang-orangmu sendiri. Kamu itu orang benar, kamu itu tidak punya salah apa-apa. Jadi kamu itu tidak perlu mengintrospeksi diri. Jadi teruslah kau nyinyir sampai puas. Teruslah kau tebar fitnah sana-sini. Jangan kau patah semangat kalau partaimu tidak lolos pemilu 2024. Maka masih ada waktu di tahun 2029. Tapi kalau masih gagal juga, maka masih ada kesempatan tahun 2034. Tapi kalau masih gagal juga, cobalah di tahun 2039. Pokoknya begitu terus sampai Jen Etes, cucu Presiden Joko Widodo, menjadi Presiden Indonesia kelak nanti. Oke pemirsa, demikian dulu video saya kali ini terkait dengan Sengkuni Amin Rais, dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.